Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku rakit dan ku ikat dengan benang, jadilah layang-layang. Halo teman-teman, ada yang tahu gak makna dari lagu yang tadi aku nyanyikan? Nah, di sini aku akan bawakan sebuah cerita yang berkaitan dengan lagu tadi yang aku bawakan. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Aku Syakira dan aku bilang PMIBS. Di sini aku akan membawakan satu cerita yang berjudul Merah Putih di Langit Bintang. Suro tinggal di sebuah desa kecil di kaki gunung. Setiap pagi, ia membantu ibunya menimba air di sumur, memberi makan ayam, lalu berangkat ke sekolah sambil berjalan kaki. Sepulang sekolah, ia punya kebiasaan yang tak pernah ia lewatkan, yaitu bermain layangan di sawah. Layangan buatan Suro sederhana, bambu tipis, kertas minyak, dan benang putih. Namun, warnanya berbeda dari yang lain. Merah dan putih. Merah itu berani, katanya pelan sambil tersenyum. Dan putih itu suci. Kalau dua warna itu digabungkan, Indonesia. Setiap sore, saat angin berhembus kencang dari arah gunung, Suro berlari di pematang sawah. Dia menarik tinggi benang layangannya, hingga layangannya menari di langit biru. Warga desa tersenyum melihatnya. Anak-anak kecil berteriak kencang. Lihat-lihat, layangan Suro terbang tinggi. Tapi hari-hari indah itu tak bertahan lama, teman-teman. Suatu siang, saat warga sedang bekerja di ladang, terdengar suara derap kuda. Duh, asap debu berterbangan. Sekelompok tentara Belanda datang ke desa ini. Mereka menatap dingin, membawa senjata panjang, dan satu dari mereka berteriak keras. Mulai hari ini, tidak boleh ada warna merah putih di sini. Siapa yang berani mengibarkan warna itu akan ditangkap. Warga terdiam. Saat dia berani berbicara, bendera putih, kain merah putih, bahkan layangan merah putih, semua harus disimpan. Ketika seorang melayar itu, wajahnya berubah pucat. Malamnya, ibunya berkata dengan diam, sambil pelan dan memukul pundaknya. Nah, jangan layangan lagi ya. Berbahaya. Tentara Belanda bisa menangkap. Suro menunduk. Ia tahu ibunya takut, tapi dalam hatinya ada rasa takut. Ia memandangi layangan kesayangannya yang tergantung di dinding bambu. Apakah warna merah putih yang disini sama? Gumamnya Lili. Ada hal itu warna bangsaku. Malam itu, Suro duduk di beranda bersama kakeknya, Pak Joyo. Cahaya lampu minyak berkelap-kelip, suara jangkrik bersautan di kejauhan. Kek, tanya Suro pelan. Kenapa orang Belanda melarang warna merah putih? Kakek melihat cucunya dengan senyum tipis. Karena mereka takut pada semangat yang dibawa pada dua warna itu. Pak Joyo menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, ketika kakek muda, ada pemuda dari Batak, namanya Soekarno. Ia berani berbicara di depan Anda. Ia bilang, Indonesia harus merdeka. Karena itu, ia dipenjara. Hati semangatnya tak pernah padam. Suro menatap kakeknya dengan mata berbinar. Soekarno dia beri kakek seperti aku. Kakek tersenyum bangga. Iya nak. Dan Soekarno selalu bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Kalau kamu cinta negeri ini, jangan pernah takut tidak berbuat benar. Kata-kata itu menancap kuat di hati Suro pada malam itu. Ia tidak bisa tidur. Ia memandangi langit gelap. Di luar jendela berbisik dalam hatinya. Aku ingin menjadi berani seperti Soekarno. Keesokan paginya, sebelum matahari naik, Suro diam-diam mengambil layangan merah putihnya yang disembunyikan ibunya
Di bawah tikar, udara masih dingin. Embusan menetes di ujung daun tadi. Ia berlari di menuju sawah, membawa benang di tangannya. Untukmu, Indonesia, bisiknya. Ia menarik tariknya pelan-pelan, lalu lebih kuat. Dan layangan merah putihnya itu terbang tinggi di langit biru. Layang itu menari, berkilau di tempat cahaya matahari pagi. Warga desa satu persatu keluar dari rumah. Mereka menatap langit dan saling berbisik. Itu dengan suruh. Merah putih, dia berani. Tapi dari kejauhan terdengar suara kuda lagi. Tentara Belanda datang. Turunkan layangan itu. Siapa yang berani melakukannya akan ditangkap. Suara berdiri tegak. Tangannya gemetar. Tapi matanya penuh keyakinan. Ia menatap tentara-tentara itu dan berkata dengan suara keyakinan. Ini bukan warna terlarang. Ini warna tanah airku. Ini merah putih Indonesia. Warga desa tertegun. Beberapa orang menunduk. Tapi perlahan, satu persatu dalam mereka mulai bersuara. Hidup merah putih, hidup Indonesia. Suara itu semakin keras, bergema di seluruh desa. Hidup merah putih, hidup Indonesia. Tentara Belanda kebingungan. Mereka tidak menyangka semangat itu datang dari seorang anak kecil. Akhirnya, mereka memilih pergi, meninggalkan desa yang kini penuh dengan keberanian. Sejak hari itu, layangan merah putih Suro menjadi lambang semangat seluruh warga. Anak-anak lain mulai membuat layangan dengan warna yang sama. Mereka menerbangkannya setiap sore, memenuhi langit desa dengan warna merah dan putih. Setiap kali angin bertiup dan layang-layang itu menari di langit, orang-orang berkata, "Lihat, semangat Soekarno masih hidup di Blitar." Dan mereka selalu ingat bahwa keberanian tidak selalu datang dari orang besar. Kadang datang dari hati seorang anak kecil yang mencintai negerinya sepenuh jiwa. Teman-teman, dari kisah Suro kita belajar bahwa cinta tanah air tidak harus dengan senjata. Kita bisa mulai dari hal kecil, belajar sungguh-sungguh, menghormati guru, menolong teman, menjaga kebersihan sekolah, dan berani berkata benar. Karena setiap kebaikan kita lakukan untuk negeri ini adalah bentuk perjuangan. Dan jika suatu hari kalian melihat layangan merah putih menari di langit sore, ingatlah Suro. Dan jika suatu hari kalian melihat layangan merah putih menari di langit kecil, anak kecil dari Blitar yang menjaga arti kebenaran, kecintaan, dan kemerdekaan. Terbanglah merah putih, terbanglah tinggi di langit Indonesia, dan bawalah semangat kepahlawanan di hati setiap anak negeri ini. Nah teman-teman, ingat terus ya, kisah yang tadi aku bawakan, simpan dalam hati, dan selalu ingat tentang kisah Suro, merah putih di langit Blitar. Sampai di sini saja ya saya aku bawakan. Maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian dan di hati para penonton. Aku Syakira undur diri. Mungkin kita bisa bertemu di aksi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.